masuk. Assalamualaikum. Salam. Oh ya, ini dengan Bella ya? Iya Pak, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Ya, ini ngomong-ngomong, Bella datang sini atas kemauan sendiri atau disuruh oleh wali kelasnya? Suruh wali kelas Pak. Ya. Apakah Bella sudah pernah masuk ke ruang BK? Belum Pak, ini untuk pertama kalinya. Jadi di ruang BK ini kita akan melakukan layanan konseling. Apakah Bella sudah tahu apa itu konseling? Menurut saya konseling itu satu proses yang untuk memecahkan masalah-masalah siswa Pak. Ya, betul sekali. Jadi layanan konseling itu adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseling ya, dalam memecahkan berbagai masalah ya, masalah pribadi konseling. Nah, jadi kira-kira apakah Bella tahu apa itu peranan daripada konselor dengan konseling di sini? Tidak tahu Pak. Nah, jadi perlu Bapak sampaikan bahwa di dalam ruangan BK ini Bapak sebagai konselor dan Bella adalah sebagai konseling, ya. Jadi di sini Bella sebagai konseling itu harus aktif mengungkapkan berbagai masalah tanpa hambatan, ya kan? Kemudian tanpa tekanan-tekanan. Jadi kita bebas membicarakan gitu. Nah, jadi dalam kegiatan kita konseling ini juga kita batasi dengan waktu ya. Jadi kita laksanakan dalam sesi konseling ini lebih kurang waktu target 30 menit. Gimana? Setuju? Setuju. Oke. Jadi sekarang coba Bella ceritakan apa yang menjadi masalah dalam dirimu. Ya Pak, saya kecewa sekali. Saya tidak masuk peringkat 6 besar lagi. Nilai saya turun jauh. Ya, apakah kamu merasa kecewa karena tidak dapat peringkat lagi? Iya Pak. Selama di kelas 1 dan kelas 2 saya selalu peringkat 3 besar. Saya sudah belajar kelas tapi tanpa hasilnya begini. Bapak paham ya. Jadi betapa kecewanya kamu ya. Jadi setelah lama berusaha ya kan, belajar dengan tekun siang malam ya kan, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Apalagi Bella sudah tahu peringkat kelasnya sudah turun itu ya kan. Saya merasa gagal Pak. Saya malu sama orang tua saya. Saya juga takut mereka marah. Padahal saya sudah banyak belajar sampai larut malam. Nah, jadi rasa malu dan takut itu pasti berat ya. Kamu merasa kerja kerasmu tidak dihargai gitu? Iya Pak. Saya bingung. Saya juga belajar saya juga kan sudah tidak ada gunanya lagi. Oke, jadi coba kita pikirkan. Jadi sejak kapan nilai kamu itu turun drastis seperti itu? Mungkin sejak semester ini Pak, soal-soal di ujian lebih sulit daripada di kelas 1 kemarin Pak. Saya juga sering ikut kegiatan organisasi mahasiswa. Hebat tuh ya. Jadi sebetulnya Bella sudah punya bakat ya kan, tidak hanya dalam bidang belajar, tetapi bakat di luar. Nah, kira kalau boleh Bapak tahu organisasi apa yang Bella ikut? Organisasi tentang OSIS, urusan maulid Pak, banyak kurikulum, banyak eskul lainnya Pak. Ya, jadi itu adalah sesuatu potensi ya yang bagus buat Bella ya, punya bakat. Nah, jadi yang menjadi perasaan Bella itu sendiri, rasa kecewanya itu apa? Iya Pak, saya sering kelelahan, tapi saya tidak mau tinggalkan organisasi mahasiswa karena saya suka. Nah, jadi menurut Bapak ini kan mengenai waktu aja nih, ya kan? Mengenai waktu, artinya dalam pembagian waktu mungkin Bella pada waktu itu terlalu sibuk dengan organisasi, jadi sehingga ya kan dalam belajarnya sudah menurun, ya kan? Nah, jadi sekarang coba apa yang bisa Bella usahakan, ya sehingga peringkat kelas nanti bisa kembali gitu.
Jadi sekarang padanya lagi, apakah kegagalan mendapatkan nilai rapor itu membuat kecewa berat pada Bella? Kecewa Pak. Ya, jadi perlu Pak sampaikan bahwa kegagalan itu sebetulnya hanya proses saja sebetulnya, ya kan. Nah, jadi Bella tahu nggak apa itu grow mindset? Enggak. Nggak pernah dengar ya? Enggak. Nah, jadi di sini ya, grow mindset itu adalah jadi pemikiran bertumbuh. Artinya kita tidak apa namanya, tidak berpikir ke belakang, tetapi berpikirnya ke depan gitu. Nah, jadi pernah Bella lihat nggak di media-media sosial gitu ya, seseorang pelari itu jatuh, ya kan? Nah, jatuh, tiba-tiba jatuh. Ini kita ambil contoh dulu, ya kan? Ambil contoh, jatuh. Nah, jadi orang mengira, ya kan, ketika dia jatuh itu tidak sanggup lagi akan bangun, bangkit. Nah, jadi ketika bangkit, dia coba lagi, akhirnya dia dapat juara. Nah, begitulah, ya. Begitulah grow mindset itu seperti itu. Ya. Nah, jadi sekarang bagaimana, apa yang Bella usahakan sehingga bisa meningkatkan peringkat kelas lagi. Nah, jadi apakah bagaimana dengan hasil dengan jadwal belajar Bella selama ini? Jadwal belajar Bella selama ini susah terbagi Pak antara ekskul sama belajar. Nah, ini yang penting sekali ya. Jadi Bapak melihat ya kan, proses pembagian jadwal aja nih agak susah ya kan. Nah, sehingga karena Bella karena selalu sibuk dengan kegiatan di luar ya kan, akhirnya dalam belajar jadi kurang. Nah, di sini perlu apa namanya, untuk berpikir ya, berpikir bagaimana meningkatkan proses belajar di sekolah itu. Nah, kira-kira ada nggak usaha yang Bella inginkan? Mungkin mau fokus ke mata pelajaran aja dulu. Ya, bagus ya. Jadi itu adalah sesuatu pemikiran yang berkembang. Nah, inilah yang Bapak bilang tadi, grow mindset. Nah, jadi Bella sudah berpikir untuk berpikir ya jauh untuk berkembang, sehingga Bella nanti bisa meningkatkan kembali, mendapatkan kembali peringkat kelasnya. Nah, jadi perlu Pak sampaikan bahwa kegagalan itu hal wajar ya. Nah, jadi kegagalan itu adalah hal wajar. Jadi coba Bella pikirkan bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, ya kan? Nah, tapi ya, kita tidak terus-terusan dalam perasaan kecewa, dalam perasaan putus asa. Nah, ini yang membuat hidup Bella nanti menjadi terasa apa namanya, maka akan apa namanya, jauh daripada prestasi nanti kalau terusan begitu. Oleh karena itu ya kan, Bapak yakin ya dengan segala potensi yang Bella miliki ya kan, punya bakat, Bapak yakin sesuatu akan berubah nantinya ya. Jadi karena dari hasil kemarin Bapak lihat ya kan, bakat belajarnya itu tinggi ya kan, kemudian kecerdasan majemuknya tinggi ya kan. Nah, jadi ini ya, perlu Bella kembangkan lagi. Nah, jadi bagaimana Bella? Nah, jadi bagaimana perasaannya jadi setelah kita melakukan ini? Agak sedikit lega Pak. Nah, jadi Bapak harapkan
semoga Bella untuk semester depannya bisa mendapatkan kembali ya kan peringkat kelasnya gitu. Jadi ya oke. Oh, sudah. Jadi Pak kira cukup sekian ya kan kegiatan konseling kita pada hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan untuk sesi keduanya ya. Jadi untuk sesi keduanya nanti ya kita akan membahas bagaimana tentang strategi belajar